Kematian Steve Irwin bagai pisau panas yang menembus mentega. Saat berumur 6 tahun, ia berhasil menangkap seekor ular coklat berbisa, sementara kebanyakan anak seumurannya, bahkan orang dewasa, takut hanya dengan memikirkan makhluk itu saja. 3 tahun kemudian, hasratnya untuk berinteraksi dengan satwa liar semakin kuat. Steve cinta semua makhluk hidup dan ia mampu mengatasi mereka. Pada tahun 1991, Steve mulai mengelola kebun binatang yang sudah dijalankan orang tuanya sejak tahun 1970. Kepribadiannya yang antusias membawa Steve hingga ke ranah televisi. Steve menikahi seorang naturalis Amerika bernama Terry Irwin yang memiliki anak perempuan bernama Bindi dan anak lelaki bernama Robert. Steve berkomitmen untuk menyebar kasih sayang terhadap semua makhluk. Saya percaya jika kita tidak bisa membawa hewan masuk ke hati manusia, mereka akan segera punah, kata Steve. Sedikit yang ia tahu, itu adalah makhluk laut, salah satu yang bahkan tidak dianggap berbahaya, yang merenggut nyawanya pada 4 September 2006 saat ia berumur 44 tahun. Saat Steve meninggal, banyak kabar kematian yang berkembang. Namun, seseorang yang berada di sampingnya saat kejadian akhirnya menceritakan secara detail tentang kematian Steve. Seorang kameramen bernama Justin Lyons telah bekerja bersama Steve hingga 15 tahun lamanya. Steve pun menganggapnya sebagai teman baik dan tangan kanannya. Justin juga tahu betapa antusiasnya Steve saat mengerjakan proyek dokumenter di mana mereka harus berhadapan dengan makhluk berbahaya di lautan, seperti hiu dan ular. Meski hewan liar bisa membuat orang merasa ngeri, tapi itulah yang dicintai oleh Steve. Jadi, ia sangat gembira, ungkap Justin. Di hari ke-8 pencarian gambar hiu macan, cuaca buruk menghalangi mereka. Steve seperti harimau yang dikurung ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu, terutama di atas kapal. Jadi dia berkata, "Ayo pergi dan lakukan sesuatu." Kami pun melompat ke perahu dan pergi mencari sesuatu untuk dilakukan. Tidak memakan waktu lama bagi mereka untuk menemukan seekor ikan pari raksasa dengan lebar 8 kaki. Itu akan menjadi gambar yang sempurna untuk proyek lain yang sedang mereka buat. Ikan pari normalnya sangat tenang. Jika ia tidak mau Anda berada di sekitarnya, mereka akan berenang pergi. Mereka berenang yang sangat cepat, jelas Justin. Keadaan berlangsung baik, dan mereka berpikir untuk pengambilan gambar terakhir. Ikan pari yang berada di antara Steve dan Justin akan berenang ke arah kamera dan ia akan merekam pari yang menjauh. Namun, hal itu tidak terjadi sesuai rencana. Tiba-tiba pari bertumpu pada bagian depannya dan mulai menusuk liar dengan ekornya. Ratusan serangan dalam beberapa detik, kenang Justin. Pari tersebut mungkin mengira bayangan Steve adalah hiu macan yang memakan mereka secara teratur, jadi ia mulai menyerangnya. Bahkan dalam situasi seperti itu, Justin masih fokus pada pekerjaannya. Kami memiliki aturan bahwa jika Steve terluka, kami harus tetap merekam apapun yang terjadi. Setelah Justin berbalik, ia menyadari serangan itu bukan suatu yang biasa. Steve berdiri di genangan darah yang sangat besar, sehingga saya menyadari bahwa ada yang tidak beres, kata Justin. Prioritasnya adalah keluar dari air agar tidak menarik perhatian hiu karena darah di mana-mana. Justin mengklarifikasi beberapa laporan yang mengatakan bahwa Steve menarik sendiri duri ikan pari yang tertancap di badannya. Justin mengatakan itu tidak terjadi karena duri tajam bergerigi menembus dada Steve seperti pisau panas menembus mentega. Awalnya Steve mengira itu menusuk paru-parunya. Justin mengatakan ada luka 2 inci tepat di jantungnya dengan darah mengalir.
Justin akhirnya membawa Steve kembali ke perahu karet dengan salah satu anggota kru menutupi luka. Justin mengingatkan Steve untuk tetap sadar dan memikirkan tentang anak-anaknya. Dia dengan tenang menatapku dan berkata, "Aku sekarat." Dan itu adalah hal terakhir yang dia katakan. Ketika mereka kembali ke kapal utama bernama Croc One, Justin memulai CPR padanya. Kami mengharapkan keajaiban. Saya benar-benar melakukan CPR padanya selama lebih dari 1 jam. Namun ketika mereka akhirnya membawanya ke rumah sakit, prognosisnya jelas. Mereka menyatakan Steve meninggal dalam 10 detik setelah melihatnya, pungkas Justin.